Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita belajar lagi ya dengan matematika. Apa yang kita pelajari? Ya, kita sekarang belajar tentang trigonometri yang membahas tentang aturan kosinus atau rumus dengan menggunakan cos. Masih tetap dengan saya, Pak Ervan. Kita masuk materi aturan kosinus. Ya, kita buat segitiga sembarang. Ya, kita beri nama titik-titik sudutnya. Jadi di sini A, B, C. Nah, sekarang kita tarik garis dari B ke AC, maka kita peroleh garis yang tegak lurus. Kita beri nama titik D di situ. Selanjutnya kita tentukan panjang masing-masing garis. BC kita beri nama A karena dia merupakan vektor posisi dari sudut A, dan B merupakan vektor posisi dari sudut B. Demikian juga yang C merupakan vektor posisi dari sudut C. Oh ya, ada yang tertinggal ini. Untuk BD berapa? Kita kasih nama T aja panjangnya, karena dia merupakan garis tinggi. Sekarang AD berapa? Kalau AC itu sama dengan B, berarti AD berapa? Kita misalkan X saja. X. DC nya berarti kita misalkan B min X. Oke. Nah, sekarang kita ambil salah satu segitiga dari di atas itu segitiga ABD. Ya, kita tunjukkan panjang masing-masing sisinya. Nah, kita peroleh di sini cos A atau cos dari sudut A dari sini, ya, itu sama dengan X per C, karena cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Oke, sehingga kita dapatkan X itu sama dengan C kali cos A. Oke, kita lanjut. Nah, dari segitiga ABD itu ini ABD, dengan cara teorema Pythagoras kita dapatkan T kuadrat sama dengan C kuadrat min X kuadrat, karena C merupakan sisi miring, maka C dikurangi sisi yang lain untuk mencari sisi yang lainnya. Itu ya, itu untuk segitiga ABD. Bagaimana untuk segitiga yang lain, yaitu segitiga BCD? Segitiga BCD. Nah, ini kita peroleh dengan cara teorema Pythagoras. T kuadrat sama dengan A kuadrat min BX kuadrat, karena di situ A merupakan sisi miringnya. Ini A merupakan sisi miringnya. Kita lanjutkan, maka T kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat min 2BX plus X kuadrat, karena penjabaran dari B min X kuadrat itu. Selanjutnya T kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat plus 2BX min X kuadrat. Sedemikian hingga karena pada segitiga ABD dan BCD itu mempunyai sisi yang sama, yaitu T, maka kita bisa tulis T kuadrat sama dengan T kuadrat, maksudnya T kuadrat yang pertama sama dengan T kuadrat yang kedua dari segitiga yang berbeda. Maka kita peroleh C min X kuadrat ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat plus 2BX min X kuadrat, itu yang di ruas kanan. Nah, kita lanjutkan, maka C kuadrat sama dengan X kuadrat min B kuadrat plus 2BX, atau bisa kita
tulis, kita balik ya bacanya, kita balik itu menjadi B kuadrat plus C kuadrat ini ya, B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BX sama dengan A kuadrat, atau istilahnya itu kalian pindah dari yang kanan kita pindah ke ruas kiri, yang ruas kiri kita pindah ruas kanan. Nah ini kan C kuadrat itu di ruas kiri tetap positif, B kuadrat itu ruas kanan karena min dia jadi positif, min 2BX itu diubah dari plus 2BX karena berpindah dari situ maka dia berubah negatif. Untuk A nya tetap positif, sehingga di situ A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BX, atau ini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BX. Nah ini, nah karena X sama dengan C cos A yang dari sini tadi, X sama dengan C cos A, maka kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2B C cos A. Jadi X nya kita ganti C cos A, sehingga berlaku aturan yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah ini, oke, itu adalah rumus yang kita dapatkan pertama dengan cara menambah garis tinggi dari B ke tegak lurus ke AC. Oke, kita punya satu rumus. Kita lanjutkan ya. Di gambar tadi ini akan, di gambar tadi ini menghasilkan rumus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana kalau garis tingginya itu kita ambil dari A, titik A, dari sudut A tegak lurus terhadap garis BC, atau dari titik C kita tarik garis tegak lurus ke garis AB, maka akan terjadi rumus 2 dan 3, rumus berikutnya yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus AC kuadrat min 2 AC cos B. Dan rumus yang ketiga yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Ya. Nah, atau tiga rumus itu bisa kita turunkan sebagai berikut menjadi rumus seperti ini. Jadi cos A sama dengan B kuadrat plus ya plus B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Untuk yang rumus yang kedua kita bisa rubah menjadi cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Dan yang ketiga itu cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat sama dengan per 2AB. Jadi ada dua model, modelnya satu yang seperti ini, yang kedua seperti ini modelnya, tergantung kebutuhan yang mana yang kita pakai nanti, tapi pada dasarnya sama, itu hanya turunan saja. Oke, semoga kamu paham tentang rumus ini, karena rumus ini tinggal menggunakan saja. Nah terus sekarang kita coba rumus ini ke suatu soal, kita pakai untuk menyelesaikan suatu soal. Misalkan saya beri contoh ini, contoh pertama, diketahui segitiga PQR dengan PQ 2 akar 3
GR-nya 1 dan PR-nya akar 7. Jika sudut Q sama dengan theta, tentukan theta. Maksudnya tentukan nilai theta. Kita gambar dulu ya. Sebuah segitiga sembarang. Bisa di situ titik P atau sudut P, di sini Q, di situ R. Jadi P Q R. Segitiga P Q R. Nah, panjang PR tadi adalah akar 7, panjang PQ 2 akar 3, panjang QR 1. Yang ditanyakan adalah theta. Theta itu berada di sudut Q. Itu yang ditanyakan. Nah, kita peroleh rumus seperti ini. Cos theta sama dengan PQ kuadrat plus QR kuadrat min PR kuadrat per 2 PQ kali QR. Sehingga cos theta nilainya kita substitusikan nilai masing-masing sisi ya, sehingga menjadi 2 akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat per 2 kali 2 akar 3 kali 1. Kita hitung cos theta sama dengan 12 ditambah 1 dikurangi 7 per 4 akar 3. Kita selesaikan 6 per 4 akar 3. Kita sederhanakan dengan cara merasionalkan penyebut, karena penyebutnya bentuk akar, kita rasionalkan dengan mengalihkan di sini akar 3 bentuk irasionalnya, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka hasilnya akar 3 per 2. Akar per 3 per 2 atau bisa disebut juga setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu merupakan sudut 30 derajat untuk cos. Jadi cos yang nilainya 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Atau bisa kita cari dengan, kalau pakai kalkulator, pakai inverse dari cos theta. Itu kalau kita pakai kalkulator. Kalau kita sudah hafal ya langsung saja pakai sudut istimewa. Terus, nah, jadi itu ya, tetanya sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang kapan kita menggunakan aturan sinus sama aturan kosinus? Di sini ada tips yang harus kamu pahami ya, kamu ingat-ingat. Jadi gunakan aturan sinus jika sisi dan sudut yang saling berhadapan diketahui. Jadi kalau sudut yang saling berhadapan atau sisi dan sudut yang saling berhadapan, ya, sisi dan sudut yang saling berhadapan diketahui, berarti kita pakai aturan sinus. Itu kalau kita gunakan aturan sinus. Atau kita gunakan aturan kosinus jika sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut diketahui. Jadi sudut dan dua sisi yang mengapit sudut. Nah, jadi sudutnya diapit, sudutnya diketahui, diapit oleh sudut yang oleh sisi yang diketahui. Maka kita gunakan aturan kosinus. Dan yang berikutnya, jika ketiga sisi diketahui semua, maka kita juga menggunakan aturan kosinus. Karena di sini nggak ada sudutnya. Nah, seperti contoh 1 ini. Ini merupakan ketiga sisi diketahui, sudut yang ditanya. Oke, itu tipsnya. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh 2. Nah, ini contohnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A menuju pelabuhan B dengan arah 30 derajat sejauh 20 mil.
kemudian berlayar lagi dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan arah 150 derajat sejauh 40 mil. Berarti kapal ini berlayar dari A ke B, setelah itu dari B ke C. Tetapi di sini adalah pertanyaannya adalah jarak pelabuhan A ke pelabuhan C, berarti dari jarak antara dari A ke C berapa? Kita selesaikan. Kita gambar dulu di situ utara di 0 derajat. Terus ini pelabuhan A utara di sini, selatannya di sini. Oke. Itu pelabuhan B, ini pelabuhan B. Ya, utara, selatan. Terus ini pelabuhan C, kita ambil aja C-nya di sini. Nah, dari A ke B, dari pelabuhan A ke B kita hubungkan, itu panjangnya 20 mil. Terus dari B ke C itu panjangnya 40 mil. Nah, ini ya, 40 mil. Sudut yang dibentuk dari A ke B itu adalah 30 derajat terhadap garis lintangnya. Terus di situ karena itu berseberangan dalam antara sudut UAB dengan ABS, maka bisa kita lihat di situ adalah 30 derajat sama karena dia berseberangan dalam dengan ini. Karena berseberangan dalam kan ini. Sehingga di situ sudut SBC itu 30 derajat juga. Karena di situ sudutnya 60, ABC 60, maka sudut CBU adalah 160. 150. Nah, sehingga panjang AC berapa? Jadi di sini kita coba lihat apakah memang benar ini sudutnya. Sudut BAU sama dengan sudut ABS. BAU sama dengan sudut ABS 30 derajat. Oke. Dan sudut CBU ditambah sudut CBS itu adalah berpelurus, berarti 180 sama dengan 180. Ya, jadi 30 tambah 150 itu sama dengan 180. Betul. Ya. Nah, karena sudut CBU 150 derajat ditambah sudut CBS sama dengan 180, berarti sudut CBS adalah 30 derajat. Ya, betul kan ya ini? Berarti sini 30 derajat. Oke. Jadi sudut B pada ABC, sudut B pada ABC itu adalah 60 derajat. 60 derajat. Oke, ya, dengan aturan kosinus kita peroleh, karena kita mencari panjang AC ya. Berarti AC kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 2 kali 20 kali 40
dikali cos 60, maka didapat 400 ditambah 1600 ditambah 1600 dikurangi 1600 kali 0,5, kita peroleh 1200. Berarti AC kuadrat sama dengan 1200, sehingga AC adalah akar dari 400 kali 30. Akar 400 kali 30, akar 400 kali 3 itu sama dengan 20 akar 3. Berarti panjang AC adalah 20 akar 3, atau jarak pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 20 akar 3 mil. Itu contoh kedua. Nah, dari contoh 1 dan contoh 2 semoga kalian bisa memahaminya, dan setelah itu kalian bisa mencoba soalnya. Ini soalnya ada 1, diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 8, AC sama dengan 5, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang BC, sudut B, dan sudut C. Nomor 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 soal. Nanti kamu kerjakan 5 soal ini dan dikumpulkan di email saya maudinahmad17@gmail.com paling lambat pukul 12 malam. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Semangat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.